Al-Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh sahabat Al-Kahfi yang saya cintai, yang saya banggakan. Pertama, tidak lupa kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya, sebuah kenikmatan yang kedua yang terbesar setelah keimanan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Salam dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam menegakkan Islamnya, dan insyaallah termasuk pada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Kahfi yang saya cintai dan seluruh kaum muslimin yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang syukur. Mungkin sebelumnya saya bertanya kepada para jamaah semuanya, pada teman-teman semuanya, kira-kira panjenengan hidup di dunia ini bahagia atau sengsara? Rekoso apa penak kira-kira? Nah, berbagai macam saya kira jawabannya. Ada yang bahagia atau penak, ada yang sengsara atau ya rekoso dan sebagainya, atau ada yang ya kadang bahagia kadang sengsara. Nah, saya bilang semuanya itu sangat tergantung, salah satunya karena rasa tergantung pada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 12, "Walaqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah wa ma yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman, anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Karena sesungguhnya bersyukur kepada Allah adalah bersyukur pada dirinya sendiri. Sebaliknya, ketika dia kufur, ingkar dengan nikmatnya Allah SWT, katakanlah bahwa Allah itu Ghaniyun Hamid. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Nah, mulai dari itu sesungguhnya kawan-kawan semuanya, sahabat Al-Kahfi dan seluruh kaum muslimin, rasa syukur yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang banyak ini harus senantiasa kita syukur kepada Allah SWT. Karena kalau kita kufur, Allah tidak membutuhkan rasa syukur kita semuanya, karena Allah tidak akan miskin, Allah tidak akan yang lainnya, tetapi Allah tetap ghani, Allah tetap terpuji. Dan syukur itu sebenarnya adalah untuk diri kita saja. Pendapat Al-Junaid mengatakan bahwa orang itu dikatakan syukur manakala dia merasa bahwa apa yang telah dicapai dirinya itu sesungguhnya tidak layak atau belum layak untuk kita capai. Mungkin di antara teman-teman ada yang kaya. Nah, kalau mengandalkan, saya kaya ini karena saya pintar, karena saya manajemennya bagus sebagainya, berarti ada sesuatu kesombongan yang muncul. Saya bisa menjadi dokter, saya menjadi profesor, menjadi S1, S2, S3 dan seterusnya karena saya pintar dan sebagainya. Maka disitulah ada rasa sombong. Saya bisa begini sebagainya, saya menjadi presiden, saya menjadi gubernur, saya menjadi bupati, saya menjadi DPR, saya menjadi pengusaha, saya menjadi karena saya memang hebat dan sebagainya. Nah, disitulah rasa sombong itu akan ada di dalam seseorang yang mengatakan semacam itu. Dan Al-Junaid mengatakan itu adalah orang yang tidak bersyukur, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun kita menyombongkan karena kekayaan kita. Kekayaan kita jatahnya juga dari Allah Subhanahu wa taala.
kita menyombongkan, oh karena kepintaran kita. Yang memberi pintar siapa? Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya bahwa syukur itu harus diimplementasikan paling tidak dalam 3 hal. Yang pertama, kita harus mengetahui, memahami sepenuhnya bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa mendatangkan nikmat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan tadi sudah sampaikan, yang mengandalkan kita bisa berinfak banyak, saya dermawan, karena kekayaan saya. Lagi kekayaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pintar dan sebagainya, kepintaran, ilmu itu yang memberi adalah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan juga demikian pula, harta benda, semuanya yang ada dalam lingkungan kita, diri kita, keluarga kita, semuanya ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada lain, kita harus meyakini betul bahwa segala sesuatu kenikmatan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wajib untuk terus memujinya. Itu yang pertama. Dan sehebat apapun, ya, mungkin kita pernah di antara teman-teman tadi ada yang mengatakan rekoso. Nah, ketika seseorang menghadapi sesuatu yang sangat kondisinya terpuruk, kena sakit bertahun-tahun, hartanya habis ya, untuk nambahnya untuk mengobati dirinya ya. Kemudian keluarganya pergi ya, istrinya pergi, anaknya pergi, semuanya bangkrut, semuanya tidak ada apapun ya, kecuali hanya dirinya saja. Kira-kira kalau orang kayak gitu, ini kondisi lebih terpuruk apalagi? Ente-entean kira-kira begitu. Nah, Al-Ghazali memberikan resep kepada kita semuanya ini, ketika orang dalam kondisi semacam itu ya, ini kita diminta datang ke kuburan. Untuk apa? Apakah untuk dzikr maut? Bukan. Maka sesungguhnya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, kita harus memahami bahwa ketika kita datang ke kuburan, ingatlah bahwa orang yang berada di kuburan itu ingin hidup walaupun hanya sekejap saja untuk bisa melakukan amal soleh. Apa maknanya? Orang yang mati saja itu pengen hidup. Artinya hidup itu sendiri sudah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita diberikan hidup walaupun kondisinya sangat terpuruk. Nah, sekarang kondisinya di pandemi COVID-19 ini banyak orang yang mengalami ya ekonominya merosot, kemudian pekerjaannya banyak yang hilang, terkena PHK dan sebagainya. Tapi ingatlah bahwa Allah masih berikan hidup kepada kita itu sendiri, sudah nikmat yang luar biasa yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang telah meninggal. Itulah Al-Ghazali. Nah, sebaliknya ketika Allah berikan nikmat yang besar, nah kisah yang tadi saya sampaikan adalah kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Beliau sakit sampai dalam riwayat sampai 20 tahun ya. Kemudian hartanya habis, istrinya meninggalkan, dan anaknya juga demikian. Walaupun di beberapa riwayat itu bagian dari kalau model sekarang di pandemi COVID-19 ini isolasi agar tidak tertular pada anak istrinya. Nah, tapi akhirnya Allah kembalikan lagi, dia sembuh, kemudian hartanya dikembalikan lagi dan mendapatkan kekayaan lagi, istrinya kembali, anaknya kembali, keluarganya semuanya lengkap kembali. Dan Allah berikan lagi selagi harta kekayaan yang banyak ya. Sampai bahkan ketika dalam sebuah sholat ya, Allah kirimkan belalang-belalang yang banyak. Nah, belalang itu bukan hanya belalang biasa, tetapi belalang yang terbuat dari emas. Maka ketika itu seluruh kantongnya itu dipenuhi semuanya oleh Nabi Ayub ini sampai diingatkan oleh Allah, hei Ayub, yo jangan sampai kayak gitulah, bahasanya begitu. Tapi apa kata Nabi Ayub?
Ya Allah, siapa yang puas dengan rahmat-Mu ya Allah. Demikian yang saya sampaikan, segala kekurangan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.